Pinjol yang aman di Galbay, tidak ada DC lapangan. Ya, pertanyaan siapa yang seperti ini? Setuju atau tidak saya membahas ini biar tidak ada lagi gangguan dalam pemikiran Anda. Mungkin selama ini Anda selalu berpikir tentang pinjol ini kira-kira aman gak ya? Aman dalam arti ini ada DC lapangan nggak ya, petugas lapangan nggak ya gitu loh. Setuju nggak saya membahas tentang hal ini? Yang setuju boleh ketik dulu setuju di dalam kolom komentar dengan catatan apapun yang saya sampaikan nanti Anda harus mempraktekannya ya. Ini terkhusus untuk teman-temanku semuanya yang baru-baru telat bayar seperti di Kredipo, di S-Pinjam, di EasyCash, di Kredit Pintar, di Adapundi 360 Kredi, ada juga Samir, ada juga Pinjam Duit, ada juga Uatas, ada Julo, Dana Rupiah, habis itu Kredinisia, Lumbung Dana, dan lain-lain. Kira-kira pinjol mana yang aman untuk di Galbay dan tidak ada DC lapangannya? Sebelum saya membahasnya teman-teman semuanya, seperti biasa teman-teman yang baru ketemu dengan channel ini, mungkin Anda yang baru gabung di sini mungkin boleh di like dulu, di share dulu, dan di subscribe juga, karena itu sangat berharga. Satu subscribe dari Anda, satu supportan dari Anda sangat berharga untuk perkembangan channel ini. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah mensupport dan mendukung. Pinjol yang aman untuk di Galbay ya, karena banyak teman-teman yang selalu bertanya sama saya, apakah Rupiah Cepat ada FC lapangan, apakah Dana Mas ada FC lapangan, apakah ada Kami ada DC lapangan, apakah Pinjam Yuk dan Pin Plus ada DC lapangan, aman nggak untuk di Galbay ya? Memang benar teman-teman semuanya. Dulu saya pernah mengalami posisi seperti Anda semuanya. Sama persis gitu loh. Yang kita takutkan cuma satu hal. Kita tidak mau didatangi, kita tidak mau dikunjungi. Dalam pemikiran kita adalah ketika kita dikunjungi, ini sudah kiamat gitu loh. Hidup kita sudah berakhir. Malunya na'udzubillah semua orang akan tahu. Dan kita akan dipermalukan. Apalagi kita melihat selalu gambar-gambar orang-orang yang dipajang dalam foto profil WhatsApp yang digunakan oleh debt collector. Sangatlah sangar-sangar. Dalam asumsi kita, seakan-akan nanti kalau kita berkomunikasi dengan orang ini, mereka tidak terima dan tidak mau tahu dengan alasan kita gitu loh ya. Kalau untuk yang teman-teman tanyakan tentang aman, pinjol mana yang aman di Galbay, ini teman-teman harus mengkaji lebih dalam lagi. Kenapa mengkaji lebih dalam lagi? Memahami lebih dalam lagi. Karena konsepnya gini loh. Kita ini ada yang tidak mampu, ada yang tidak mau ya. Dua-duanya akan berakhir dengan gagal bayar dan mereka tidak mau melanjutkan lagi pembayarannya. Tapi yang tidak mampu ini didukung, pertama dia resign dari tempat kerja, otomatis pemasukan nggak ada, atau di PHK dari tempat kerja, otomatis dia tidak mempunyai dana lagi untuk melanjutkan pembayarannya, atau usaha dia sedang mengalami kemacetan, atau usaha dia sedang bangkrut dan lain sebagainya, pemasukan sudah nggak ada lagi. Memang real fakta hidup ya, mau tidak mau dia memilih jalan untuk berhenti membayar karena ini sudah tidak mampu lagi. Dia sudah berusaha mencari talangan dana, mungkin hutang di dunia nyata pun sudah banyak, hutang sama tetangga, hutang gadaikan sertifikat, hutang jual aset-aset yang ada gitu loh, sudah banyak. Tapi yang terjadi apa gitu loh, hutang ini tidak terselesaikan dan dia berada pada titik mentok, keadaan yang memaksa dia untuk tidak mampu lagi membayar. Itu namanya tidak mampu. Yang kedua adalah tidak mau. Tidak mau ini banyak hal teman-teman semuanya. Sesingkat pengetahuan saya, ada orang yang duitnya ada tapi sengaja dia tidak mau bayar, mungkin karena dia malas dengan ucapan debt collector.
Mungkin karena dia ada sedikit tersentuh hatinya karena ucapan debt collector yang tidak mengenakan. Habis itu ada mereka yang sengaja mengambil pinjol untuk tidak mau lagi membayar. Itu mereka bergabung dengan orang-orang spesialis, kalau saya pribadi menyebutnya spesialis perampok online. Dengan dalih bahwasanya mereka melunasi hutang dengan mengambil lagi hutang berikutnya. Dengan bahasa-bahasa yang mereka gunakan, semila, pinjol yang aman, galbay lah, dan segala macam. Alhasil orang-orang terpengaruh dalam hal itu. Ini sejak awal sudah terjadi kesepakatan bahwasannya ini akan disetting sedemikian rupa, bahkan dengan menggunakan kontak pack. Ini namanya tidak mau bayar. Ya, sekarang teman-teman ada di posisi mana? Silahkan isi di dalam kolom komentar. Tidak mampu bayarkah atau tidak mau bayarkah? Ya, cuman Anda yang tahu, isi di dalam kolom komentar. Habis itu, ya, yang mau saya bahas adalah tentang tidak mampu bayar. Teman-teman pasti bertanya, pinjol yang aman di galbay. Selagi kita berada di titik di mana kita tidak mampu bayar, aman tidak amannya pinjol ini menurut versi kita, tapi keadaan berkata lain teman-teman semuanya. Ya, Anda memikirkan pinjol A aman nggak bang? Pinjol B aman nggak bang? Meskipun dia tidak aman sama sekali, duit Anda nggak ada. Ini problemnya soal duit, problemnya soal uang. Jadi menambah beban hidup kita dengan kita memikirkan aman atau tidaknya. Ya, kalau memang sudah fakta hidup, kondisi hidup yang sudah tidak memungkinkan lagi, mau dia aman, mau tidak aman, galbay akan mendatangi Anda sendiri. Bukan Anda yang mendatangi galbay, tapi galbay itu yang akan mendatangi Anda. Dia paksa seperti apapun, ini duit nggak ada. Nggak ada yang perlu Anda khawatirkan. Hal yang bisa Anda lakukan adalah cari supportan, baik secara internal maupun secara eksternal. Secara eksternal Anda mungkin bisa menonton video solusi hutang. Anda akan mendapatkan supportan dari luar. Secara internal Anda mungkin bisa berdiskusi atau menceritakan hal-hal ini kepada orang terdekat Anda. Karena dua-dua hal ini Anda membutuhkan. Supportan eksternal, supportan internal. Anda butuh. Ya. Jadi Anda tidak perlu lagi mencari aman atau tidaknya pinjol ini untuk digalbay. Karena ini kondisi hidup kita, fakta hidup kita yang sudah tidak memungkinkan lagi. Kalau kita masih sibukkan diri mencari aman atau tidaknya, kita kapan mau memulihkan hidup ini? Kan sudah disampaikan tadi, banyak hal yang memicu orang tidak mampu bayar. Ya, salah satunya resign dari tempat kerja, tidak mampu lagi, keadaan tidak bisa lagi gitu, dan berbagai hal lainnya. Tapi kalau hari-hari Anda hanya disibukkan memikirkan aman atau tidak, ini akan memakan waktu yang panjang. Anda tidak bergerak, keadaan tidak bisa pulih. Anda hanya berdiam diri di rumah. Anda takut keluar kamar, Anda takut beraktivitas, Anda takut berkumpul dengan kawan-kawan yang lainnya. Otomatis Anda akan menjadi orang yang paling merugi. Karena Anda sibuk mencari aman atau tidaknya. Padahal perkara aman atau tidak ini hanya terjadi dalam pemikiran kita. Ya, disebabkan apa? Disebabkan faktor ekonomi yang mempengaruhi hidup kita tadi. Ya, kalau kita menyibukkan diri hanya mencari aman atau tidak galbaynya di sini, sementara kita menyatakan fakta hidup yang sudah tidak memungkinkan, dua kali rugi. Ya, alangkah baiknya buat teman-teman semuanya, persetan mau pinjol itu aman atau tidak. Yang jelas selagi ini kondisi hidup kita apa boleh buat? Segala resiko kita tampung. Tapi ikuti langkah yang seperti saya sampaikan tadi. Anda mencari supportan secara eksternal, mencari supportan secara internal. Internalnya Anda harus buka. Ya, entah itu sama orang tua, entah itu sama saudara, entah itu sama suami. Cari waktu-waktu tertentu, bagikan hal yang sangat memberatkan dalam hidup Anda. Biar mereka tahu apa yang sedang Anda hadapi. Soal pinjol dengan dalih ada FC atau tidak, ada DC atau tidak untuk berkunjung ke rumah dan segala macam. Ini malah petaka baru. Ya, ketika Anda telat bayar, Anda memikirkan aman atau tidaknya galbay, dalam arti aman yang ada dalam pemikiran Anda, dia akan datang ke rumah. Ini petaka baru teman-teman semuanya. Kalau Anda tidak praktekkan seperti yang saya sampaikan tadi, Anda tidak mencari supportan secara internal, pemikiran aman atau tidak atau ada DC ini akan berdampak buruk. Ya, buruknya nanti Anda akan terdorong untuk menjual aset-aset yang ada. Anda akan terdorong untuk menggadaikan aset-aset yang ada. Bahkan parahnya, Anda bisa melakukan tindakan yang melanggar hukum di Indonesia ini. Akhirnya urusan perdata bisa menjadi pidana.
gara-gara kecerobohan Anda, gara-gara pemikiran Anda yang terlalu berlebihan takut. Sehingga Anda tanpa berpikir panjang, Anda selalu membenarkan hal apapun itu. Padahal, ya ini padahal teman-teman semuanya, pinjol itu tidak sembarangan menjalin kerjasama dengan FC. Ya, banyak hal yang dia pertimbangkan. Kemarin saya sempat bahas dalam hal itu. Ini tidak semudah yang kita kira. Tidak segampang yang kita kira. Tidak semudah yang diucapkan melalui WhatsApp. Banyak pertimbangan. Ya. Kalau seandainya pinjol menurunkan FC-nya ke lapangan, terjadi bentrok fisik di lapangan, siapa yang mau bertanggung jawab? Kasus ini akan viral. Pinjol akan disibukkan, kiri kanan dia akan dipanggil untuk permintaan klarifikasi. Apa yang terjadi akhirnya? Perusahaan mereka disanksi, izin mereka dicabut. Ini bukan perkara mudah dan sesimpel yang Anda bayangkan. Ya, tapi ini adalah perkara yang rumit menurut versi pinjol. Kalau memang pinjol mampu untuk menurunkan semua debt collector ini ke lapangan, harusnya mereka tidak perlu lagi menggunakan jasa desk call. Ya, desk call cukup secara otomatis mengingatkan, tidak perlu lagi mencaci maki. Tapi selagi masih ada caci maki, menandakan pinjol itu tidak akan mendatangi Anda. Ya, pahami sampai di situ gitu. Jadi jangan teman-teman lagi memacu pemikiran Anda, menguras pemikiran Anda dengan satu hal yang tidak penting. Kalau menurut saya ini nggak penting. Aman atau tidaknya galbay, kalau memang ini kondisi hidup, kita tetap akan galbay. Ada atau tidaknya FC-nya, kalau memang ini kondisi hidup, kita tetap galbay. Apa yang perlu kita khawatirkan? Tinggal kita mencari supportan secara internal. Ya, masalah yang Anda hadapi hari ini, Anda belum mampu jujur. Itu aja problemnya. Anda belum mampu jujur, Anda belum mampu terbuka, Anda belum mau orang tua tahu karena ada bayangan yang sangat buruk tadi. Makanya saya minta buat teman-teman semuanya, Anda mencari supportan secara eksternal bersama saya, tapi cari juga supportan secara internal melalui keluarga Anda. Dengan seperti itu, ini bisa satu jalan. Ya, ini seayun dia gitu loh. Jadi buat kedepannya, Anda tidak perlu terbebani karena pemikiran sesat yang selalu melalang buana dalam pemikiran Anda. Terserah mau pinjolnya apapun. Selagi itu kondisi hidup, ini harus dilupakan. Ini harus dihilangkan. Rasa takut itu harus dihilangkan karena itu berdampak buruk. Ya. Kalau misalnya Anda tidak mau, Bang, saya ini selalu mendapatkan chat WhatsApp penugasan FC lapangan, penurunan FC lapangan dengan kata-kata yang begana, yang begini segala macam. Oke, Anda tahu sumbernya. Sumbernya WhatsApp, sumbernya telepon, tutup. Perkaranya beres. Gak ada yang ribet dalam hal ini gitu loh. Tinggal mau atau tidak Anda melangkah untuk memperbaiki hidup Anda buat ke depan. Anda menunggu solusi dari OJK, tidak akan ada. Solusi FPI tidak akan ada. Solusi dari pemerintah tidak akan ada gitu loh. Ya, semuanya menunggu kasus viral. Anda nggak lihat kasus tambang ilegal nikel di Raja Ampat. Tunggu viral dulu baru izinnya dicabut. Kalau nggak viral itu dibiarkan aja seperti itu gitu loh. Begitulah Indonesia. Jadi Anda paham dong, Anda kan sudah lama jadi orang Indonesia. Bukan kali ini aja, harusnya memahami karakter ini. Ya, jadi nggak perlu kita berlebihan rasa takut dan segala macam. Oke, dana pinjol itu Anda pinjam, terus dananya sampai ke tangan Anda. Ini tidak lagi kesalahan Anda sepenuhnya. Kesalahan ada timbal balik. Salah si pinjol kenapa mencairkan, salah Anda kenapa meminjam. Ya, dua-duanya salah. Nggak ada yang benar dalam hal ini. Ketika debt collector melakukan penagihan, itu bukan duit bapaknya. Ngapain kita harus dengarkan ucapan debt collector? Dia juga bekerja kok di sana. Ya, yang penting Anda melangkah maju ke depan. Perbaiki hidup Anda, kumpulkan uang Anda terkumpul, negosiasi. Oke, teman-temanku semuanya, jangan cari lagi pinjol yang aman galbay, pinjol yang tidak ada FC lapangan. Itu tidak akan pernah habis pertanyaan itu dan Anda tidak akan menemukan jawabannya. Ya, karena jawaban itu tergantung dari dirimu sendiri. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semuanya, khususnya sudah ada di YouTube Solusi Hutang EB. Kali ini teman-teman semuanya nggak tanggung-tanggung ya. Jadi pertanyaan itu seakan-akan berantai gitu loh. Memang nggak jauh beda sih dari 7 tahun lalu saya memulai untuk mengedukasi di YouTube tentang orang yang mengalami ketidakmampuan atau ketidaksanggupan
menghadapi pinjaman online. Habis itu dia ketakutan dengan DC datang di rumah. Pertanyaan berantai ini memang nggak pernah hilang dari dulu sampai sekarang gitu. Oke. Kali ini adalah setelah kemarin saya mau bikin video menjawab pertanyaan teman-teman semuanya. Kapan DC datang ke rumah? Habis itu bagaimana cara menghapus data yang paling tepat? Teman-teman sudah nonton apa belum? Kalau belum silahkan ditonton. Ini dia ya. Silahkan teman-teman tonton semuanya. Nanti linknya juga saya sematkan di dalam deskripsi. Setelah saya mau bikin video itu, sekarang pertanyaannya yang muncul adalah daerah mana yang didatangi oleh DC pinjol? Atau daerah yang paling sering didatangi oleh debt collector pinjol? Ya, dan teman-teman semuanya meminta saya juga untuk menjawab, tapi saya kunci dulu di sini ya. Saya hanya menjawab dan saya berharap teman-teman semuanya jangan sampai jawaban ini membawa ketakutan yang luar biasa pada diri Anda sehingga Anda berpikir hal-hal negatif lainnya gitu loh. Karena ini mengingat itu yang paling banyak dan paling sering untuk teman-teman pertanyakan ya. Selain daerah yang paling sering dikunjungi debt collector, teman-teman juga bertanya bagaimana caranya menghentikan teroran dari debt collector ya, atau kapan debt collector berhenti meneror ya. Entah cukup waktunya nanti untuk saya menjelaskan dua hal ini atau tidak, kita lihat aja nanti. Tapi sebelumnya buat teman-teman semuanya yang belum mensupport channel ini, boleh disupport dulu, boleh didukung dulu, karena satu supportan dari Anda menjadikan channel ini makin berkembang dan saya makin semangat. Silahkan. Daerah yang paling sering dikunjungi oleh debt collector. Kemarin teman-teman sudah nonton belum kapan DC datang ke rumah? Dan saya juga sudah menjelaskan sedikit banyaknya di sana tentang pinjol-pinjol yang sudah ada DC lapangan. Sekarang masuk lagi gitu loh. Daerah yang paling sering dikunjungi oleh debt collector pinjol. Mungkin sebelum teman-teman semuanya bertanya sama saya, mungkin teman-teman sudah banyak menonton dan bertanya kepada orang-orang. Apa jawaban yang mereka beri? Boleh isi di dalam kolom komentar. Dan habis itu mungkin teman-teman juga sudah scroll melalui Google, karena Google apapun yang kita tanyakan pasti ada jawabannya. Ya, dan apa juga yang teman-teman dapatkan. Kalau sesuai dengan info dari Google, ya ini info dari Google ya. Kalau teman-teman mungkin sering scroll di Google, cari-cari di Google dan segala macam. Kalau Google menyatakan adalah wilayah Jabotabek, karena menurut mereka wilayah Jabotabek adalah wilayah yang ekonomis karena wilayahnya dengan penduduk pengguna pinjol dan pay later paling banyak. Ya, apalagi Jabotabek adalah pusat ibu kota dan ibu kota negara kita juga. Ya, habis itu menurut Google juga itu adanya Jawa Tengah. Ya, Jawa Tengah juga menjadi daerah yang paling sering dikunjungi. Selain daerah yang paling sering dikunjungi, karena mereka pun pihak-pihak pinjol banyak mempunyai kantor-kantor cabangnya ada di wilayah tersebut. Habis itu Jawa Timur dan Jawa Barat. Itu adalah info dari Google. Apakah info ini bisa kita percaya, Bang? Boleh Anda percaya, tapi tidak perlu Anda yakini penuh. Kenapa hal seperti itu, Bang? Karena gini loh. Walaupun Anda berada di daerah yang mana paling sering ya atau paling banyak dikunjungi oleh debt collector pinjol, ini bukan berarti Anda harus ketakutan, tidak. Karena yang menentukan Anda didatangi atau tidak itu jawaban Anda sebenarnya. Saya berapa kali sampaikan sama teman-teman semuanya. Walaupun Anda berada di daerah rawan untuk dikunjungi debt collector, tapi ini tidak menjamin 100% Anda akan didatangi. Sebenarnya yang menjadi prioritas mereka adalah mereka yang menjawab menunjukkan suatu ketakutan. Ya, ini prioritas yang mereka nilai gitu loh. Karena debt collector ini manusia, teman-teman semuanya. Jadi dia tidak akan mungkin mendatangi Anda kalau misalnya kekhawatiran mereka terlalu berlebih terhadap keselamatan mereka. Atau mereka tidak akan mungkin mendatangi Anda kalau seakan-akan pengetahuan Anda melebihi di atas kemampuan mereka. Ya, makanya Persi menjawab penting dalam hal ini. Jangan teman-teman semuanya, wah saya berada bang di lingkungan Jabotabek dan segala macam, terus Anda ketakutan. Nanti setelah Anda menonton video saya, Anda malah terjadi gali lubang tutup lubang. Jangan ya teman-teman semuanya. Karena jawaban Anda penentu di semua ini. Kenapa jawaban ini penentu, bang? Kebanyakan dari kita. Kebanyakan. Ketika sudah berkomunikasi dengan yang namanya debt collector, kita menunjukkan titik
terlemah kita. Bahkan keseringan kita memohon-mohon maaf, mengatakan hal-hal yang seakan-akan merendahkan diri kita sendiri. Padahal ketika Anda berkomunikasi dengan debt collector, jangan pernah sesekali Anda menunjukkan kelemahan Anda sendiri. Ingat, Anda telat bayar, Anda telah dibebankan dengan denda. Anda tidak mampu bayar, nama Anda akan tercatat dalam skor kredit bermasalah. Ngapain kita harus memohon maaf? Ngapain kita harus merendahkan diri kita di hadapan mereka? Cukup kita sampaikan aja, saya masih berusaha. Pelan-pelan saya masih berusaha, saya masih memaksimalkan pemikiran saya, melihat peluang-peluang bagus buat di depan. Kalau perusahaan Anda memberikan saya waktu, saya akan usahakan secepatnya. Tanpa perlu teman-teman jelaskan tanggal berapa, jam berapa, hari apa. Nggak perlu Anda jelaskan dalam hal itu. Ya, cukup Anda usahakan secepatnya dan saya akan mengabari Anda. Tapi kalau misalnya perusahaan Anda tidak bisa memberikan tenggat waktunya, perpanjangan waktunya, ya mungkin ya saya sebagai debitur, saya mempersilahkan apapun risiko yang diberikan oleh perusahaan Anda. Ini tegas dia. Posisi itu tegas. Dan debt collector akan kehabisan bahan dalam hal itu. Ketika debt collector beranjak, oh itu keenakan Anda dan segala macam. Kok keenakan saya? Ini sesuai dengan aturan yang ada. Telat 1 hari ada denda, saya nggak mampu bayar, ada risiko. Bagaimana Anda menyampaikan bahwasannya itu adalah kemauan saya sepihak? Enggak dong. Gitu loh. Ya, jadi kayak gitu kurang lebih kita menegaskan hal itu. Tapi kalau Anda misalnya menunjukkan, oh iya Pak, mohon maaf Pak, sabar dulu Pak. Ini saya lagi usaha Pak, kasih saya waktu 1 hari atau 2 hari ini Pak. Itu Anda menunjukkan suatu kelemahan Anda. Dengan begitu, mereka akan melihat peluang ini orang layak untuk dikunjungi. Bahkan setelah dikunjungi, kulkas, TV, motor bisa dibawa oleh debt collector. Karena dia tahu Anda tidak akan melakukan perlawanan yang ada. Ya, jadi bukan daerah sebenarnya yang menjadi patokan Anda akan dikunjungi. Bukan nominal hutang yang menjadi patokan Anda akan didatangi. Tapi komunikasi Anda yang menentukan mereka datang atau tidak. Ya, jadi kalau teman-teman selalu liar kan selalu tuh mencari tuh, Bang di daerah saya kira-kira aman gak? Bang saya tinggal di sini aman gak? Bang saya Galbay, saya berada di daerah sini aman gak? Ya, semua daerah manapun di Indonesia Anda tinggal semuanya aman. Yang gak aman cara Anda berpikir. Ketika cara Anda berpikir salah, komunikasi Anda akan salah. Dan inilah yang menimbulkan petaka baru. Ya, ingat, orang gali lubang tutup lubang karena apa? Karena ketakutan yang dia alami. Ya, orang gali lubang tutup lubang karena apa? Karena dorongan yang diberikan oleh debt collector. Jadi hati-hati teman-teman semuanya. Ya, jadi jangan Anda patokan, Bang tadi Anda bilang ada di Jabotabek, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur. Saya tinggal di daerah itu loh Bang. Ya kalau Anda tinggal di daerah itu positive thinking aja. Nggak usah terlalu menakuti diri Anda sendiri. Ya kan saya sampaikan itu adalah jawaban yang diberikan oleh Google. Ya, Google apa yang tidak mampu dia jawab? Semuanya dia jawab gitu loh. Ya, kalau DKI kita sama-sama tahu, Jabotabek kita sama-sama tahu itu adalah daerah ekonomis. Ya, kalau Jawa Tengah, Jawa Timur itu adalah penduduk yang paling terbanyak dan pengguna pay letternya juga banyak. Jawa Barat juga seperti itu. Kan itu yang masuk dalam data pengguna pinjol paling terbanyak dan angka kredit macet juga paling banyak di daerah-daerah itu gitu. Itu data OJK sendiri yang ngeluarin. Tapi terlepas dari itu, saya berharap teman-teman semuanya tidak perlu khawatir. Kalau Anda sudah nonton saya seperti ini, Anda nggak perlu khawatir walaupun Anda berada di daerah tempat yang saya sebutkan tadi. Jangan terlalu berpikir terlalu lebih. Pada dasarnya faktanya pinjol ini akan menyeluruh seluruh Indonesia karena mereka lebih populer, mereka lebih pintar dari segi marketing. Ya, pada akhirnya nanti akan banyak lagi masyarakat Indonesia yang tersandra datanya di pinjaman online. Dan disinilah petaka terjadi untuk negara kita. Itu akan terjadi kesusahan oleh pihak bank leasing menjalankan usaha mereka nantinya. Ya, jadi teman-teman slow aja dalam hal itu. Nggak usah terlalu Anda pukul, Bang, BI checking ini segala. Nggak usah terlalu Anda pikirkan. Pada akhirnya nanti, ya, mungkin setidak-tidaknya 70% dari masyarakat Indonesia ini akan tersandra data dia di pinjol ataupun di pay letter. Kita sama-sama lihat nanti 2 atau 3 tahun ke depan atau bahkan 5 tahun ke depan. Kita akan lihat nanti. Dan kita juga akan melihat betapa sulitnya bank menjalankan usahanya nanti.
Dan kita melihat leasing kayak apa dia menyalurkan lagi barang-barang yang mau mereka jual secara kredit. Sementara patokan semuanya adalah SLIK dan BI checking. Paham ya teman-teman semuanya? Habis itu teman-teman juga sering bertanya sama saya, kapan debt collector berhenti meneror? Ya, ini juga pertanyaan teman-teman semuanya loh. Kapan Bang DC itu berhenti meneror kita gitu loh? Apakah ini berlangsung selamanya? Apakah ini berlangsung seumur hidup? Atau kayak mana gitu loh? Sebenarnya kalau jawaban kapan debt collector berhenti meneror, jawaban itu sebenarnya nggak ada. Walaupun sudah ada aturan wajib menagih 90 hari dan segala macam, tapi penagihan ini bisa dilanjutkan lagi dan dilanjutkan lagi. Ya, jadi batasan dari kapan debt collector berhenti meneror sebenarnya jawaban itu nggak ada. Oke, tapi ya ini sesingkat pengalaman saya yang ada. Kapan debt collector berhenti meneror? Pertama, setelah Anda menghentikan semua komunikasi yang ada. Karena teroran itu pasti melalui telepon, WhatsApp, dan email. Kalau komunikasi sudah Anda hentikan, Anda sudah menutup akses komunikasinya, teroran tidak berlangsung lagi. Masih ada Bang tertinggal di pemikiran saya, berarti sampai Anda melupakannya. Berarti jawabannya dua. Ya, sampai Anda memutus komunikasinya dan sampai Anda melupakannya. Itu jawaban kalau Anda bertanya kapan debt collector berhenti meneror. Karena teroran yang paling abadi adalah ketakutan yang ada dalam pemikiran. Oke, buat teman-temanku semuanya, mudah-mudahan dengan video yang singkat ini itu mampu menjawab dari ketakutan teman-teman semuanya. Kalau memang Anda pengen menghentikan teroran yang ada, putuslah komunikasinya, hentikanlah ketakutan yang ada dalam pemikiran Anda. Ya, tapi kalau hanya komunikasinya yang Anda putus, ketakutannya tetap ada, ini hasilnya juga sia-sia. Hasilnya juga nggak maksimal nanti, tapi dibareng. Ya, selain Anda memutus komunikasinya, Anda juga menghentikan kegalauan-kegalauan yang ada dalam diri Anda. Ya, teman-teman semuanya, mungkin dari saya cuma itu aja dulu. Mudah-mudahan ini bisa membantu. Jangan lupa juga untuk di-like dan di-share juga channel ini, supaya channel ini makin berkembang, dan saya makin semangat dalam memberikan motivasi dan edukasi. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.